Bangunan peninggalan masa kerajaan kuno ternyata tak hanya candi, prasasti, atau kitab-kitab penting. Beberapa bangunan air seperti waduk dan kanal, termasuk kolam dan saluran air, adalah karya monumental dengan teknologi tinggi pada masanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para arkeolog, kerajaan dan masyarakat Majapahit telah membuat bangunan-bangunan air sebagai pengelolaan. Kanal dan saluran air dibangun untuk kepentingan irigasi pertanian. Sedangkan kolam-kolam berfungsi sebagai tempat penampungan, penyimpanan air, menjaga kelembapan lingkungan, serta pengendali banjir. Hasil penelitian membuktikan sekitar 20 waduk kuno tersebar di dataran sebelah utara daerah Gunung Anjasmoro, Welirang, dan Arjuno, di mana terdapat Waduk Baurno, Kumitir, Domas, Temon, Keraton, dan Kedungwulan. Waduk Baurno adalah yang terbesar. Bendungannya dikenal dengan sebutan Candi Lima. Waduk ini terletak 500 meter pada pertemuan Kali Boro dan Kali Pikatan, yang akhirnya membentuk Kali Brangkal. Bekas waduk ini sekarang merupakan cekungan alamiah yang cukup besar. Pada sisi barat, dulu terdapat Waduk Dormas. Palung Kali Brangkal di desa Kedung Rupit sebelum mencapai Waduk Domas oleh warga di masa Majapahit diperdalam untuk memperlancar aliran sungai, sehingga ketika musim hujan tiba, air yang melimpah dikendalikan dan tidak meluap menggenangi area kota Majapahit. Waduk Kumitir yang sekarang dikenal penduduk sebagai Rawa Kumitir merupakan daerah yang lebih rendah di antara daerah persawahan yang luas. Saluran air lainnya yang mengalirkan air dari bagian utara Waduk Kumitir ke arah barat laut menuju sebuah cekungan alami yang disebut Waduk Keraton, posisinya di utara Gapura Bajang Ratu. Waduk yang dibangun pada masa Majapahit lainnya adalah Waduk Temon. Letaknya di selatan Waduk Keraton atau barat daya Waduk Kumitir. Di samping waduk, di Trowulan terdapat 3 kolam buatan yang berdekatan, yaitu Kolam Segaran, Balong Bunder, dan Balong Dowo. Balong Dowo saat ini merupakan rawa yang ditumbuhi rumput liar, terletak 125 meter di sebelah barat daya Kolam Segaran. Segaran diperkuat dengan dinding batu bata yang tebalnya lebih dari 1,5 meter pada 4 sisinya. Kolam ini merupakan peninggalan bangunan air paling monumental di kota raja Majapahit. Kolam Segaran panjangnya sekitar 400 meter dan lebar hampir 200 meter. Sedangkan kedalamannya sekitar 5 meter, membujur arah timur laut ke barat daya. Pada sisi tenggara terdapat saluran masuk ke kolam, sedangkan di sisi barat laut ada saluran keluar yang menuju ke Balong Dowo dan Balong Bunder.
Karena ada saluran keluar dan masuk, maka Kolam Segaran pada zaman Majapahit berfungsi sebagai waduk penampungan dari satu sistem irigasi. Kolam Segaran tak lain adalah telaga, seperti yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama, Pupuh 8. Keberadaan waduk-waduk di sekitar kota Majapahit telah diketahui sejak tahun 1924. Tapi baru pada tahun 1970-an, dari foto udara yang dibuat di situs Trowulan dan sekitarnya, diketahui dengan jelas adanya kanal-kanal berupa jalur yang bersilangan saling tegak lurus dengan orientasi utara selatan dan barat timur. Lebar jalur-jalur yang ada sangat bervariasi, umumnya antara 35 hingga 95 meter. Karya monumental zaman kuno juga bisa dilihat di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yakni Waduk Siman. Pada era Mataram kuno sekitar abad ke-9, seorang tokoh bernama Bagawan Tabari membendung aliran Sungai Konto untuk kepentingan irigasi di lembah utara Gunung Kelut. Berkat jasanya itu dianugerahkan Prasasti Harinjing pada 25 Maret tahun 804 Masehi, yang sekarang diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Kediri. Sungai Serinjing atau Sungai Harinjing, karya Bagawan Tabari, mengalirkan air dari Waduk Siman, mengular hingga sejauh 40 km. Melewati 6 kecamatan di Kabupaten Kediri, lalu bermuara di Sungai Brantas. Pembuatan Kali Serinjing selain sebagai sarana irigasi utama, juga sebagai pemutus aliran lahar ketika Gunung Kelut meletus. Pembuatan sodetan juga dimaksudkan untuk mengamankan wilayah-wilayah yang ada di utara Kali Serinjing, yakni Pare dan sekitarnya, di mana pada waktu itu terdapat bangunan kuno seperti Candi Tegowani, Surowono, Candi Kepung, dan Candi Dorok.